Oke guys, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh lihat wajah kalian? Kalian masih dalam keadaan bangun kan? Belum tidur siang kan? Mem, saya baru bangun. Udah tidur siang, Mem. Oke, nggak apa-apa. Ini kita cuma perkenalan aja. Minggu pertama kita perkenalan. Ini adalah pertemuan antara kelas reguler sama karyawan. Yang kelas karyawan tuh ada Novi. Kalau kalian bisa lihat tuh ada Novi. Cuma Novi sendiri, yang lain belum ada. Novi aja ya? Saya, Mem. Ada Kak Maya, Mem. Mana Mayanya? Kak Maya. Mem. Oh iya ada Maya, benar ada Maya. Fajar gimana? Fajar sama Sina nggak? Fajar lagi off dulu, Mem. Oke. Mungkin Kalau Sina? Dira belum masuk. Oh ya, oke, nggak masalah. Kasina juga. Sina juga join? Enggak, kayaknya Kasina juga lagi skip semester ini, Mem. Oh, cuti juga. Semoga mereka segera melewati badai pandemik ya. Amin. Oke, psycholinguistic. Sedikit cerita untuk psycholinguistic ini. Jadi semester lalu kami buat 2 grup, karena partisipannya ada 12 orang, kami buat 2 grup. Satu grup itu 6 orang, dan kita melakukan riset tentang pembelajaran bahasa. Ya, jadi semester kemarin itu kami sudah berhasil, menghasilkan 1 buah artikel bersama. Tapi untuk pembuatan artikel itu berbeda. Jadi 2 grup itu melakukan penelitian bahasa, khususnya untuk perkembangan bahasa. Kita waktu itu mengambil learning language, di mana 2 grup ini menganalisis proses pembelajaran bahasa kedua, second language acquisition, proses pemerolehan bahasa kedua, tapi bahasa kedua. Karena dia sudah bahasa kedua, maka dia masuk ke dalam learning language. Nanti dalam psycholinguistic teman-teman belajar, apa sih bedanya acquisition sama learning. Kalau singkatnya saya bisa gambarkan, acquisition itu pemerolehan. Terjadi unconsciously, itu biasanya terjadi pada bahasa pertama. Misalnya kamu atau saya belajar bahasa daerah masing-masing, bahasa ibu masing-masing, mother language, itu adalah proses acquisition namanya. Tapi ketika kamu melakukan acquisition bahasa kedua, itu terjadi consciously, kita belajar, kamu belajar bahasa Inggris, atau kamu belajar bahasa Indonesia. Kalau mother language-nya bukan Indonesia, misalnya mother language-nya adalah bahasa Betawi, kemudian bahasa Indonesianya kamu belajar, berarti itu masuk ke dalam learning language, acquisition kedua. Dan learning language itu prosesnya sadar. Karena sadar, makanya kita bisa merisetnya, kita mengatur variabelnya. Nah, semester lalu, mahasiswa psycholinguistic itu mengambil, mereka mencari media belajar yang menurut mereka cukup efektif atau efektif dalam pembelajaran bahasa kedua. Jadi mereka mengambil grup pertama menggunakan YouTube, mereka menselect beberapa video YouTube itu yang cocok untuk proses belajar daily English conversation. Jadi mereka melakukan riset apakah beberapa video yang mereka pilih ini, video percakapan ini bisa mensupport atau menjadi media yang efektif dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak, khususnya daily English conversation. Grup kedua, mereka menganalisis media yang efektif untuk pembelajaran noun in English. Jadi mereka mempelajari media apa sih yang bagus atau yang efektif untuk mempelajari nomina pada anak-anak, nomina Inggris khususnya. Mereka menggunakan media belajarnya flashcard. Jadi mereka gunakan flashcard. Kalau flashcard ini kebetulan risetnya udah banyak. Jadi mereka tidak terlalu buta arah lagi untuk melakukan riset. Sedangkan kalau yang YouTube belum begitu banyak. Jadinya inilah yang agak berat kemarin. Pertama dalam mendesain videonya, memilih video yang akan dipilih, apakah videonya bikin sendiri atau mengambil video orang lain. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Alhamdulillah dari tulisan mereka itu sudah berhasil laporan penelitiannya. Dari 2 kelompok kita kerucutkan lagi siapa yang berniat untuk melakukan pembuatan penulisan ilmiah artikelnya. Jadi dari 12 orang itu akhirnya majulah 5 orang. 2 dan 3 dari masing-masing kelompok. Dari kelompok yang pertama itu dia 2 orang khusus untuk menganalisis usage of YouTube based video untuk pembelajaran daily English conversation, dan alhamdulillah kita sudah selesai artikelnya dan kita sudah publish di jurnal Pujangganya UNAS. Jadi teman-teman itu bisa lihat tuh kalau klik di internet jurnal Pujangga UNAS itu akan muncul nanti di arsipnya. Ada salah satu arsipnya itu
tulisannya kami, ada namanya Gilang, saya bersama Gilang dan Intan itu tulisannya sudah di-upload. Tapi ada juga yang belum, ini masih dalam proses, mudah-mudahan bisa selesai di semester ini. Itu juga akan kita publish sebagai artikel juga. Nah, untuk yang di sini itu kan kemarin karena kita bertemu ya tatap muka. Nah, di psikolinguistik kali ini saya tidak memaksakan. Kalau yang semester kemarin saya paksa. Mereka suka nggak suka saya paksa untuk melakukan riset itu. Mereka pergi ke daerah, jadi di sini yang YouTube based video itu mereka pergi ke asrama Yatimizan. Kalau teman-teman tahu Yatimizan yang ada di Salihara, mereka pergi ke sana, mereka kenalan dengan anak-anak di sana, mereka mengajar di sana, bukan mengajar sih tepatnya. Mereka kasih treatment sesuai penelitian mereka di sana, dan mereka dapatkan datanya, itu yang dilaporkan ke saya. Sedangkan grup satu lagi, mereka pergi ke Air Petra di suatu wilayah Jakarta Timur kalau nggak salah. Nah, mereka pergi ke sana, mereka kasih bagaimana penggunaan flashcard, mereka lihat bagaimana proses perkembangan bahasanya, itu yang dilaporkan ke saya. Nah, sekarang karena lagi pandemik seperti ini, I'm not really sure, tapi saya balik lagi ke kamu. Kalau kamu bersedia untuk melakukan research, oke, nggak masalah, kita akan coba, tapi saya bisa pandunya secara online, dan tentu teman-teman juga harus berpikir gimana caranya membuat sebuah research di masa pandemik. Kalau misalnya mau terjun ke lapangan, ya berarti harus lakukan ya mau apa tidak, semua saya nggak berani memaksa, dan saya menyerahkan lagi ke kamu mau melakukan penelitian atau tidak. Kalau jujur kalau dari RPS saya buat skema tidak ada penelitian, karena saya nggak mau ambil risiko teman-teman pergi ke daerah untuk bertemu atau berkumpul dengan anak-anak. Saya nggak mau ambil risiko seperti itu. Tapi semuanya saya balikin lagi ke kamu, mumpung kita belum terjun ke perkuliahan. Kalau misalnya kalian mau melakukan research, oke, berarti saya ganti skema kelasnya, kita atur bagaimana cara melakukan penelitian. Tapi kalau enggak, kita ikuti RPS yang sudah ada. Oke? Nah, kalau kalian berniat untuk melakukan penelitian, kalian bisa informasikan saya. Jadi bisa berunding dulu dengan teman-teman di grup, sampaikan ke saya, berpikir satu malam ini aja ya. Jadi besok sebelum Senin, sudah harus tahu mau ambil penelitian atau ikutin yang di RPS aja. Kalau yang diikutin di RPS, kalau ngikut RPS itu materinya udah cukup jelas. Ini bukan RPS-nya ya. Sebentar, ya, psikolinguistik. Kalau yang ngikutin dari RPS, ini dia. Malah bengong aku. Kalau yang di RPS itu kita belajar setiap minggu ini, karena kita mulainya pertama ini adalah pengantar, berarti setiap minggu genap itu adalah teorinya, setiap minggu ganjil itu adalah diskusinya. Jadi diskusi lebih dalam, misalnya kayak kita bahas besok itu ada pembelajaran bahasa. Berarti kita bahas secara teoritis pembelajaran bahasa seperti apa. Nanti kamu tinggal cari implementasi penelitian pembelajaran bahasa seperti apa. Nanti kita akan diskusikan bersama. Oh, ini loh contoh penelitian pembelajaran bahasa. Atau nanti topiknya pemerolehan bahasa. Maka setelah kita pelajari apa aja teori-teori pendukung pemerolehan bahasa, minggu berikutnya adalah kamu mencari implementasi penelitiannya. Kamu bisa searching beberapa tesis atau disertasi yang terkait psycholinguistic research. Memang sedikit menjemukan, karena jujur aja biasanya sih memang saya pribadi ketika saya jadi mahasiswa psikolinguistik, kalau cuma teorinya aja itu menjemukan. Karena memang isinya teori semua, psikolinguistik itu isinya memang semua teori, hipotesis-hipotesis. Sedangkan kalau enaknya ya bagusnya sih research. Cuman ya itu tadi kendalanya, saya nggak berani mengambil risiko memaksakan teman-teman untuk terjun ke lapangan di masa yang kayak sekarang. Tapi kalau misalnya kamu rasanya sanggup, misal contoh ya, kalian ingin melakukan penelitian proses pemerolehan bahasa, misal ya. Proses pemerolehan bahasa, kenapa? Karena kebetulan di rumah kamu ada anak kecil. Ya, di rumah kamu ada anak kecil yang lagi belajar bicara. Itu bisa jadi penelitian psikolinguistik. Tapi dalam ranah proses pemerolehan bahasa anak kecil ini,
bahasanya itu apa sih yang dia dapatkan, bukan dia dapetin bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman ya, bukan gitu. Misal, anak umur 1 tahun, kira-kira sudah sampai mana proses bahasanya, proses perkembangan bahasa anak ini udah sampai mana. Oh, ternyata anak ini udah bisa mendapatkan bunyi vokal, sudah mendapat bunyi konsonan, atau sudah bisa 1 kata, 2 suku kata. Nah, tapi di sini, kalau itu adalah penelitian, kamu hanya mengobservasi. Itu bisa, jadi proses pemerolehan bahasa, tapi itu sifatnya studi kasus, satu-satu anak. Tapi bisa juga studi kasusnya, kamu kamu berpikir suatu metode pembelajaran atau media pembelajaran, boleh media ya, kalau media itu berarti kamu punya tools-nya, punya metodenya, punya alatnya, atau metodenya, kamu nggak punya tools, tapi kamu punya treatment tertentu, misalnya, anak ini kamu dengarkan lagu setiap malam, atau kamu dengarkan cerita setiap malam selama masa observasi, nanti ternyata hasilnya seperti apa, proses pemerolehan bahasanya seperti apa. Oh, dia sudah mengerti kosakata yang awalnya dia tidak tahu, tiba-tiba jadi tahu. Nah, itu bisa juga kamu treatment, itu namanya proses perkembangan bahasa anak. Itu juga masuk dalam penelitian linguistik. Itu bisa dilakukan. Hanya saja karena masa pandemik, otomatis kamu tidak bisa, apa ya, maksud saya, kalian kan tidak bertetangga ya, dan kalian tidak satu keluarga. Jadi kendalanya itu di situ. Kamu melakukan penelitian ini bisa jadi sendiri-sendiri, atau bisa jadi juga grouping, cuman bedanya grouping ini tentu proporsi kamu dengan grup kamu itu nggak sama. Bisa jadi ada teman yang, misal contoh ya, ada Marcella nih, Marcella di rumah ada adik, otomatis adiknya dia bisa mengamati adiknya langsung. Dia otomatis lebih banyak nimbrung ke dalam penelitian itu dibanding teman-teman yang nggak ketemu dengan data ini. Nah, otomatis kan perannya lebih banyak, oh mungkin nanti di penulisan artikelnya, atau mengumpulkan bahan-bahan ajarnya, atau misalnya kalau kalian menganalisis proses perkembangan bahasa anak pakai metode dongeng misalnya, berarti ada yang bertugas untuk mengumpulkan dongeng-dongengnya, atau misalnya yang dongengnya dengan visualisasi, nah otomatis ada yang mengumpulkan alat-alat ya. Jadi bagi tugasnya itu seperti itu, kalau memang masih mau melakukan riset. Tapi saya nggak paksakan, balik lagi ke kamu, kalau kamu memang mau coba psycholinguistic research, silakan dipertimbangkan dulu dengan grup, tapi biasanya saya akan memberikan itu tugasnya grouping, jadi nggak sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya memang mau sendiri juga ya nggak apa-apa, boleh saja kalau mau melakukannya individu, tapi saya lebih prefer melakukannya secara grup, biar nggak terlalu berat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Gambaran dari perkuliahan semester lalu? Itu baru gambaran flashback ya? Paham? Apa yang saya sampaikan? Terdengar jelas kan ya? Oke, nah, sekarang ini waktunya masih cukup lah ya. Kita endingnya masih lama kan? Nah, psycholinguistic. Ini saya minta kalian nanti mengaktifkan suaranya. Saya minta siapa dulu ya? Ini kok sedikit. Kita cuma segini ya? Oh ya, emang iya ya. Ini udah mau akhir ya. Ada Mary di sini. Mary, silakan aktifkan suaranya. Iya, Mem. Oke, Mary. Mary jangan tidur siang dulu dong. Enggak, Mem. Enggak tidur siang. Oke. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pasti enak ya nonton Netflix selama kuliah di rumah ya. Pasti banyak K-pop dan K-drama yang udah kamu download. Enggak, Mem. Saya enggak langganan Netflix. Bang. Enggak langganan ya. Jadi yang langganan. Oke. Nah, Mary, apa sih yang Mary tahu tentang psycholinguistic? Ekspektasinya Mary ketika mengambil mata kuliah ini tuh kemarin apa sih? Belajar tentang tentang apa? Tentang apa? Apa nih, ayo? Silakan, Mary. Tentang belum ada gambaran sama sekali malah. belum memang. Oke, nggak apa-apa, nggak berdosa kok.
Oke, thank you Mary. Ada Anggit. Anggit, halo Anggit. Halo, Mem. Nah, kalau Anggit waktu mau masuk psikolinguistik, ekspektasinya kemarin apa? Gambaran saya tentang mata kuliah ini cabang ilmu bahasa yang menghubungkan pikiran manusia atau kejiwaan seseorang sama bahasanya. Maksudnya kayak tidak kok complicated gitu. Ya menghubungkan bahasa, mempelajari bahasa dengan mengaitkan pikiran atau otak manusia atau kejiwaannya lah. Oke, nah ini menarik. Thank you Anggit. Nah, bahasa sama kejiwaan. Kira-kira ada yang berpikiran sama dengan Anggit nggak? Ada yang berpikiran psikolinguistik itu adalah kaitannya antara bahasa sama kejiwaan. Bahasa sama pikiran. Ada, jangan Afina deh. Nggak, saya nggak ada sentimen sama Afina ya, gantian maksudnya. Ada Aida Nabila. Aida. Suaranya bisa diaktifkan. Aida. Belum bisa join. Nah, kalau Aida ekspektasinya ngambil psikolinguistik kemarin kira-kira mau belajar apa? Sebenarnya juga belum ada gambaran ya, Mem. Nggak ada gambaran sama sekali. Kira-kira kalau mesti menebak psikolinguistik itu apa tuh artinya? Mirip sama jawabannya Anggit sih, Mem. Bahasa sama kejiwaan. Iya. Karena ada psikologinya. Iya. Oke. Makasih. Nah, kalau saya tanya, kalau kita katakan kita menganalisis suatu bahasa sama kondisi kejiwaan seseorang, itu masuk kajian psikolinguistik nggak? Masuk, Mem. Masuk, Anggit. Oke. Kalau menurutnya Firly Avanti? Kalau menurut saya, dia membicarakan tentang faktor-faktor psikologis si penuturnya, Mem. Oke, faktor-faktor psikologis. Nah, contoh, misalnya ada orang yang bikin status nih di WhatsApp. Ya, terus dia bilang, gila, selama kuliah online gue cuma dikasih tugas aja, 16 meeting, tugas mulu. Terus dia mengeluarkan kata-kata anjay yang lagi favorit sekarang nih. Nah, psikolinguistik bahas kejiwaan orang ini nggak? Ada yang mau mengomentari nggak? Kira-kira psikolinguistik membahas bahasa ini nggak kira-kira? Marcella mungkin mau ngasih komen. Marcella nih senyum. Ini Marcella ganti gaya jilbab biar nggak dibilang mirip Bu Yayu ya. Marcella boleh aktifin audionya. Halo, Men. Nah, Marcella ini kemarin dibilang mirip sama Bu Yayu karena dia senyum-senyum mulu. Gimana menurut Marcella, apakah psikolinguistik itu membahas kejiwaan dari seorang yang bicara anjay itu? Bisa jadi. Bisa jadi? Oke, kenapa? Kenapa bisa jadi? Karena bisa jadi dia nulis kata-kata itu di saat lagi stres mungkin sama kuliah yang banyak. Oke. Bisa jadi ya, tapi bisa jadi ya. Oke, terima kasih. Nah, ini bentar lagi mau azan nih. Oke, nah ternyata setelah kalau nanti teman-teman baca buku ini, psikolinguistik itu terdiri dari kata psychology dan linguistik. Psychology itu artinya benar, jiwa, tapi lebih tepat sebenarnya bukan jiwa. Ketika kita masuk ke dalam psikolinguistik, kita mengartikannya mental. Mental itu maksudnya apa? Mental di sini bukan kurang tepat kalau kita menganalisis kejiwaan seseorang. Saya katakan kurang tepat, kenapa? Karena kita tidak membahas aspek psikologinya. Psikologi di dalam psikolinguistik itu diartikan bukan jiwa, tapi lebih tepatnya adalah minded atau kognitif. Kognitif itu seperti apa maksudnya? Jadi kalau misalnya tadi kamu lihat ada orang yang bikin video anjay 100.000 kali, kita tidak akan menganalisis faktor psikologinya dari penggunaan bahasanya. Karena ketika kamu membahas kejiwaan dari orang itu, kita malah masuk ke dalam psikologinya.
Tapi psycholinguistik itu berperan adalah bagaimana seorang manusia bisa minded-nya, otaknya bisa memproduksi and understanding language. Jadi itulah yang disebut dengan psycholinguistic. Psikologi di dalam psycholinguistic ini bukan berarti jiwa, tapi lebih tepat mental. Mental di sini kita kaitkan tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, kaitannya pada kognitif atau tingkat kecerdasan atau tingkat kemampuan otak. Kognitif itu tingkat kemampuan otak dalam produksi dan menerima bahasa. Jadi kalau misalnya nanti di dalam psycholinguistic itu kita tidak akan mengenal, ya seperti yang tadi saya bilang, oh orang ini lagi baper, lagi sedih, kita tidak ke sana. Jadi kita tidak melihat, kita tidak menerawang bagaimana kondisi kejiwaan seseorang dari tulisannya. Karena kalau itu masuk ke dalam skop psikologi. Makanya kalau dalam psikologi, kita bisa melihat karakter seseorang dari gaya tulisan. Bisa melihat karakter seseorang dari bagaimana dia menulis, bahasa yang dia pakai. Itu psikologi. Tapi kalau psycholinguistic adalah kita lihat dari seseorang ini memproduksi bahasa, kondisi kecerdasannya seperti apa, kondisi performanya seperti apa. Jadi kalau di dalam psycholinguistic itu nanti ada istilah competence and performance. Competence itu knowledge-nya. Knowledge-nya seseorang ini bagaimana? Kita bisa lihat nanti kalau dalam psycholinguistic itu bisa kita lihat ada cabang psycholinguistic ini, kita melihat kondisi otaknya. Itu bisa dilihat apakah korteks otak orang ini masih bagus atau tidak. Makanya di dalam psycholinguistic itu ada nanti cabangnya namanya neurolinguistic. Neurologi cabang dari psycholinguistic. Misal ketika ada orang yang mengalami kecelakaan, kemudian orang itu bisa mengerti dengan apa yang kita ucapkan, tapi dia tidak bisa mengucapkannya, itu bisa masuk ke dalam kajian psycholinguistic. Maka orang itu mengalami kerusakan pada otaknya. Dia mengalami kerusakan pada broca. Dia nggak bisa produce bahasa. Tapi bisa juga ada orang yang dia bisa ngomong aja terus. Dia habis kecelakaan, terus dia ngomong aja menceracau, tapi dia nggak tahu apa yang dia omongin. Berarti dia mengalami kerusakan otak yang bagian pemahaman. Dia mengalami kerusakan Wernicke. Nah, Broca dan Wernicke itu adalah dua orang dokter yang menemukan bagian otak manusia itu ternyata ada yang fungsinya khusus untuk bahasa saja. Dan itu dokter itu berkolaborasi dengan paralinguistik. Jadi kita bisa tahunya itu dari psycholinguistic neurologi. Jadi cabang psycholinguistic yang sifatnya lebih ke medis. Sifatnya lebih ke neurologi. Nah, itu salah satu cabang psycholinguistic. Tapi bisa juga psycholinguistic itu kajiannya tentang bahasa dengan kognitif atau kecerdasan atau kompetensi manusia, kompetensi tadi, itu fokusnya pada pengajaran atau perkembangan bahasa anak. Misalnya ada anak yang speech delay, atau ada anak yang cadel, ada anak yang ngomongnya stuttering, gagap, atau ada anak yang ngomongnya serampangan, jadi dia bicara itu nggak jelas ngomongnya apa. Jadi kalau dia udah ngomong, keluar aja gitu, nggak. Kecepatannya sangat tinggi, speednya sangat tinggi, sampai akhirnya pronunciation-nya tuh nggak jelas. Nah, itu masuk ke dalam kajian psycholinguistic, khususnya pada perkembangan bahasa anak, kalau itu terjadi pada anak-anak, tapi bisa juga terjadi pada orang dewasa. Tapi bisa juga psycholinguistic itu proses pemerolehan bahasa. Jadi kita mengkaji bagaimana sih seorang anak kecil itu bisa mendapatkan bahasa tuh dari mana? Anak kecil ini nggak pernah les di LBA, dia nggak pernah les di IF, tapi kok dia bisa ngomong bahasa Indonesia dengan lancar? Bahkan dia bisa mengkritisi kita ngomong, nggak boleh pakai kamu, nggak sopan katanya. Dari mana dia bisa ngomong seperti itu? Atau misalnya, kamu mau bobo? Enggak, saya nggak mau bobo, saya maunya tidur. Nah, dia lebih tahu bahasa formal atau bahasa tidak formal. Nah, itu adalah, apa namanya? Mana ini? Sebentar. Ini kok tiba-tiba ya. Itu adalah kajiannya psycholinguistic. Ketika kita mengkaji bagaimana suatu bahasa dan dikaitkan dengan kognisi penuturnya atau kognisi pengguna bahasa itu. Jadi kalau misalnya teman-teman membaca psycholinguistic ada unsur psikologinya, di sini sekali lagi saya ingatkan kita tidak membahas kejiwaan dari penuturnya, tapi kita membahas kondisi mental kognisinya. Kita melihat kecerdasannya. Nanti detailnya teman-teman bisa baca di bab 1 dari buku KR. Udah pada beli belum buku ini? Belum. Belum ya? Ya udah nanti dibaca, bahasa Indonesia kok.
walaupun agak menjemukan ya, karena jujur aja isinya tuh banyak teori. Jadi teori bahasa, teori macam-macam. Tapi nggak apa-apa, kita lewatin aja. Anggap itu penting-penting nggak penting ya. Jadi kalau nanti kamu butuh teorinya, kamu lihat ke sini, tapi kamu nggak harus ngafalin itu semua, nggak perlu. Tapi kita ambil esensinya aja. Jadi di sini nanti bisa dijelaskan apa sih keterkaitannya linguistik dengan psikologi. Nah, jadi kalau di sini kita membahas nanti psikolinguistik itu ada banyak sekali teori-teori cabang-cabangnya. Ada psikolinguistik teoritis, kayak psikolinguistik teoritis itu lebih banyak ke linguistiknya, ke linguistik murninya, karena sedikit gambaran proses pemerolehan bahasa manusia itu receiving-nya pada anak kecil itu terlihat lebih jelas daripada orang dewasa, karena di otak kita itu ada namanya language acquisition device, alat pemerolehan bahasa. Jadi sebenarnya di otak sebelah kiri kita itu Tuhan sudah memberikan kita otak yang mana di dalamnya tuh ada seperti mesin scanner, yang mana dia merekam semua bunyi atau input dari suatu bahasa, dan setelah dia rekam, dia akan membentuk polanya. Maka di dalam otak kita tuh, dalam device itu dia sudah bisa menentukan, oh ini pattern-nya apa. Makanya anak kecil, mereka nggak belajar grammar, mereka nggak belajar sinteks, mereka cukup mendengarkan orang dewasa bercerita, berbicara, dia merekam, kemudian dia menganalisa polanya, dan dia bisa menuturkan kembali, dia memproduksi bahasa itu kembali. Hanya dengan cara mendengarkan itu saja. Makin banyak dengarannya di masa kecil, maka makin banyak pola-pola yang dia rekam, sehingga dia bisa memproduksi suatu bahasa. Nah, kurang lebih dalam psikolinguistik itu kita belajar itu. Jadi kita belajar scientific-nya, atau scientific-nya atau biological aspect dari pemerolehan bahasa itu tuh ada di sini, di psikolinguistik. Jadi kalau misalnya tadi kita ekspektasinya kita akan membahas, oh ini status-status manusia-manusia ini, kita bisa lihat nih kondisi kejiwaannya, kita nggak sampai ke sana ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ekspektasinya tentang itu, kita nggak mencakup itu. Jadi psikolinguistik itu lebih banyak ke kognisinya. Nah, nanti detailnya teman-teman bisa lihat di RPS yang sudah saya submitkan. Kita akan ada pembelajaran tentang gangguan berbahasa, seperti yang tadi saya sampaikan, ada stuttering, ada speech delay, ada afasia. Afasia itu adalah bagi penderita stroke, yang misalnya kakek neneknya yang biasanya lancar bicara, terus tiba-tiba stroke, terus nggak bisa ngomong. Nah, itu termasuk ada gangguan kognisi di otaknya. Nanti kalau kamu ambil S2 psikolinguistik, itu baru bisa kamu pahami itu lebih detail. Kenapa sih seseorang itu bisa afasia, atau seberapa besar gangguan afasianya, atau metode apa yang bisa mengobati orang afasia, itu adalah kajiannya psikolinguistik. Tapi kita nggak sampai ke sana, kita cuma sampai di pengantarnya saja. Ya, kita sampai mengenal gangguan berbahasa itu apa aja, aspek neurologi bahasa itu seperti apa, sama nggak sih otaknya perempuan sama otaknya laki-laki. Walaupun ini kita nggak gender ya, kita nggak feminis ya, cuman maksudnya sama nggak sih kira-kira kehebatan otak manusia, kehebatan otaknya wanita atau perempuan dengan laki-laki itu sama apa enggak, itu ada di psikolinguistik. Juga terakhir, di dalam psikolinguistik kita juga mempelajari bagaimana proses-proses yang harus dilewati otak dalam memproduksi bahasa dan menerima atau memahami bahasa, kita pelajari di dalam psikolinguistik. Jadi psikolinguistik ini nggak boleh lepas dari otak ya, karena dia adalah aspek psikis. Tapi di psikis di sini bukan lagi ya jiwa ya, tapi adalah kognisinya. Jadi mau nggak mau kita agak sedikit biologis diskusinya nanti. Tapi kalau untuk research-nya maksudnya? Implementasi dari ilmu psikolinguistik ini banyak sekali dipakai dalam dunia pengajaran. Kalau dalam linguistik murni, banyak contohnya yang seperti saya sampaikan sebelumnya tentang metode pembelajaran, metode pemerolehan bahasa, proses perkembangan bahasa anak-anak, tumbuh kembang bahasa anak, atau proses metode pengobatan bagi orang-orang yang berkendala gangguan bahasa. Nah, itu adalah implementasi dari keilmuannya psikolinguistik. Sebelum saya tutup perkuliahan ini, perkuliahan pengantar ya tepatnya, perkenalan dengan psikolinguistik,
Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kita masih ada sekitar 4 menit lagi. Saya Ya. mau nanya. Uh-uh. Kalau berarti dengan psikolinguistik ini kita bisa menganalisis tentang kejujuran orang dong, Mem? Sorry, dengan apa? Tentang apa? Menganalisis tentang kejujuran seseorang gitu, Mem. Oke. Bisa nggak kira-kira? Yang lain mau jawab nggak dulu? Novi mau jawab nggak? Atau Safira mau jawab nggak kira-kira? Safira deh, Safira mau jawab nggak kira-kira? Dengan psikolinguistik kita bisa analisis kejujuran seseorang nggak? Menurut saya sih enggak, Mem. Tapi, betul. Kenapa? Kan ini sama masih memang kayak studi tentang bahasa dan pikiran gitu kan. Jadi kayaknya nggak bisa sih. Nanti nggak tahu juga. Benar sekali. Jadi kalau dalam psikolinguistik yang kita maksud, psikolinguistik dalam cabang ilmu linguistik, kita tidak menganalisis seseorang ini jujur apa enggak. Kenapa? Karena balik lagi, kita tidak bahas kondisi kejiwaan seseorang. Tapi di sini psikis yang kita maksudkan adalah bagaimana kondisi kognitif atau kecerdasan seseorang. Kalau misalnya kejujuran seseorang itu udah masuk ke dalam aspek psikologi. Ya. Jadi kalau misalnya menganalisis itu terakhir saya pernah ngikutin senior saya dulu waktu di Jogja, itu ada yang menganalisis proses kecepatan membaca seseorang. Jadi dia bisa mengetahui bagaimana cara kerja otak, seberapa cepat matanya bisa beralih dari satu kata ke kata yang lain ketika membaca. Itu masuk dalam kajian psikolinguistik, yaitu neurolinguistik. Nah, untuk bisa menjawab penelitian dia itu, dia harus kerjasama dengan medis, dia harus ke rumah sakit untuk bisa membaca kecepatan otak itu masuk dalam kajian psikolinguistik. Tapi kalau misalnya kamu mau menganalisis kejujuran seseorang, kepribadian seseorang dari menulis atau dari bahasa, itu bukan kajian psikolinguistik. Itu masuk dalam kajian psikologi saja, tapi bukan psikolinguistik. Ya? Oh, oke, Mem. Berarti nggak ada kaitannya, Mem, ya? Tidak ada dong, Maya. Oke, ada lagi selain Maya? Masih ada 2 menit lagi. Nanya, Mem. Ini Mahira, Mem. Iya, silakan Mahira. Gini, Mem, kan katanya orang tua itu memiliki peran penting untuk bahasa anak. Nah, saya lihat gitu, Mem, di kasus deket tetangga saya gitu, orang tuanya tuh kayak nggak peduli gitu sama bahasa anaknya. Suka kayak anaknya tuh ngomong kasar gitu. Menurut Mem itu gimana, Mem? Itu bisa menjadi kajian psikolinguistik. Ada namanya nanti kajian sosiolinguistik sosial. Di sini teman-teman bisa lihat. Kita mau meriset bagaimana lingkungan seorang penutur mempengaruhi proses pemerolehan bahasa. Misalnya, jadi proses pemerolehan bahasa itu ada 2 teorinya nanti. Teori utamanya bisa berdasarkan Chomsky, di mana menurut Chomsky lingkungan itu tidak berpengaruh. Kalau menurut Chomsky semuanya depends on your mind. Tergantung device kamu. Kalau otak kamu bagus, maka semuanya pasti akan bisa terterima. Tapi ada juga paham namanya Bloomfield, dia menggunakan behaviorism. Dia tidak meyakini dengan otak. Jadi tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya bagus, maka bahasanya akan bagus. Kalau lingkungannya tidak bagus, maka bahasanya akan minim. Itu bisa juga. Itu bisa menjadi kajian psikolinguistik. Waktunya sudah cukup, kurang 1 menit lagi. Nanti detailnya kalau kamu ada pertanyaan lagi, kamu bisa japri ke saya ya, di grup boleh. Kalau tertarik dengan melakukan riset psikolinguistik. Namun itu tadi kayak yang di awal saya sampaikan, saya berikan kalian waktu 1 malam saja untuk berpikir, kelas ini akan melakukan research atau hanya perkuliahan secara online saja. Ya, silakan kabari saya nanti di grup. Terima kasih karena sudah join di sini. Saya tutup ya meetingnya. Kalau kamu masih ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, Mem.